Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan pemikiran politik Islam era modern oleh Ali Abdul Razik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, dan selanjutnya izinkanlah kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Khairunisa dengan NIM 2010832014, kemudian ada Lutfi Atarik dengan NIM 1810832003, kemudian ada Stefani Idris dengan NIM 2010831022, kemudian Sultan Nafal Fariza dengan NIM 2010831020, kemudian ada Resti Rida Ilahi Ahmad dengan NIM 2010831014, dan Muhammad Insanul Hamzah Nasution dengan NIM 2010833010. Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Stefani Idris. Kepada Stefani, kami silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang biografi dari Ali Abdul Razik. Ali Abdul Razik lahir dari keluarga feodal Mesir tahun 1888 Masehi di Provinsi Menia dan meninggal pada tahun 1966 Masehi. Ayahnya bernama Hasan Abdul Al-Razik Pasha, salah seorang teman Muhammad Abduh. Karena masa kecil Abdul Razik tidak pernah langsung menjadi murid Abduh, namun dia adalah pengagum Abduh. Abdul Razik selama beberapa tahun pernah mengikuti perkuliahan di Universitas Mesir atau di Kairo, dan pernah mengajar di universitas tersebut dengan ijazah beliau alimiah. Pada tahun 1913, ia berangkat ke Inggris untuk belajar di Universitas Oxford. Disinilah ia mempelajari ekonomi dan politik. Banyak membaca teori-teori politik barat seperti Thomas Hobbes dan John Locke. Selanjutnya, pada tahun 1915, ia kembali ke Mesir dan diangkat menjadi hakim Mahkamah Syariah Al-Mansurah. Dalam kedudukannya inilah ia menulis karya-karya di antara yang terkenal yaitu Al-Islam wa Usul Al-Hukum, Bas fil Al-Khilafah wal Al-Hukumah fi Al-Islam. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Khairunisa. Kepada Nisa, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya, pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama belajar di Eropa tampaknya berpengaruh besar terhadap pemikirannya, terutama rasionalitas dalam berpikir dan kebebasan dalam berpendapat. Hal tersebut merupakan ciri khas dari pengaruh peradaban Barat. Program sekularisme Barat, terutama ide penghapusan sistem kekhalifahan dalam Islam, merupakan ide Ali Abdul Razik yang spektakuler dalam sejarah modernisme Mesir. Ia, seperti Taha Hussein, juga mempunyai latar belakang pendidikan Barat. Ia berhasil mencerna pemikiran modern untuk memajukan rakyat Mesir. Tema sentral pemikiran Ali Abdul Razik adalah masalah khilafah. Untuk menjelaskan tanggapannya tentang khilafah, Ali Abdul Razik menulis 3 buku yang isinya berkaitan satu dengan lainnya. Di antara bukunya yaitu, pertama, buku Khilafah dan Islam. Isinya membahas tentang pengertian khilafah dan tipologinya, hukum kekhalifahan, dan tinjauan sosiologis mengenai khilafah. Buku kedua berjudul Pemerintahan dan Islam, berisi tentang sistem pemerintahan periode Nabi, risalah pemerintahan dan perbedaan risalah pemerintahan, serta perbedaan antara agama dan negara. Sedangkan buku yang ketiga berjudul Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam. Isinya menjelaskan tentang asal-usul istilah khilafah dalam Islam. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nisa. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Resti. Kepada Resti, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah pemikiran politik. Pengertian khilafah.
Menurutnya, yang dimaksud dengan khilafah adalah pengganti orang lain, baik karena absennya orang yang digantikan itu, karena meninggal dunia maupun alasan-alasan lain. Karena yang digantikan adalah Rasulullah, maka istilah khalifah disebut juga khalifah Rasulullah. Bahkan dalam perkembangannya menjadi khalifatullah fil ard. Sebagai pengganti Rasul, kedudukan khalifah dalam suatu kekuasaan sangat tinggi. Kekuasaan tidak sebatas pada kekuasaan dunia, tetapi juga dalam masalah-masalah keagamaan. Ali Abdul Razik juga mengemukakan bahwa khilafah adalah suatu pola pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dan mutlak berada pada seorang kepala negara atau pemerintah dengan gelar khalifah, pengganti Nabi Muhammad SAW, dalam kewenangan untuk mengatur kehidupan dan urusan umat atau rakyat, baik keagamaan maupun keduniaan, yang hukumnya wajib bagi umat untuk patuh dan taat sepenuhnya. Ia tidak sependapat dengan kebanyakan ulama yang menyatakan bahwa mendirikan khilafah atau lembaga khilafah merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, dan karenanya maka berdosalah kalau tidak dilaksanakan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Restri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Iksanul Hamzah Nasution. Disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, Ali Abdul Razik sama sekali tidak menemukan dasar kuat yang mendukung kepercayaan wajibnya umat Islam mempunyai khalifah, baik dalam Al-Quran, hadis maupun ijma'. Ali Abdul Razik menganalisis kewajiban mendirikan khalifah menurut sebagian ulama didasarkan kepada dua hal. Pertama, ijma' para sahabat dan tabi'in yang terjadi pada masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, terutama pada Abu Bakar dan Umar. Kedua, karena fungsi seorang imam sesuai dengan nas Al-Quran dan kepentingan umat, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Namun demikian, menurut Abdul Razik, kedua alasan tersebut tidak bisa dijadikan landasan normatif. Abdul Razik menilai bahwa alasan dikemukakan para ulama itu disebabkan mereka tidak menemukan dasar dalam Al-Quran. Dengan kata lain, dasar ijma' dan fungsi amar ma'ruf yang dikemukakan itu hanyalah sebuah kompensasi belaka, karena mereka tidak menemukan dasarnya dalam nas. Sekian, terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Lutfi At-Tariq. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi At-Tariq, BP 181083/2003, akan melanjutkan penjelasan mengenai pemikiran politik Ali Abdul Razik, yang mana fokus saya di sini adalah menjelaskan tentang pemikirannya yang berbeda dianggap mengenai politik dan juga pemerintahan khilafah. Pandangan Ali Abdul Razik yang menolak keyakinan sebagai besar umat Islam yang menyatakan wajib mendirikan khilafah nampaknya lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi masyarakat modern. Kemudian karena tidak adanya nas yang qat'i tentang kenegaraan dan tidak ada bentuk pemerintahan yang konkret. Modernisasi telah merambah dunia Islam. Kondisi ini sangat mendukung terjadinya perbedaan dan persamaan ide tentang konsep kenegaraan di antara para pemikir politik Islam. Modernisasi membawa ide-ide baru ke dunia Islam seperti nasionalisme, liberalisme, demokrasi, sekularisasi, dan sebagainya. Semua itu mengarah kepada munculnya persoalan-persoalan baru di kalangan umat Islam. Dan tokoh-tokoh Islam pun mulai memikirkan cara mengatasi persoalan-persoalan baru tersebut. Selanjutnya muncul gerakan untuk menyesuaikan faham-faham keagamaan sesuai dengan perkembangan baru, dengan dalih dapat mengeluarkan umat dari kemunduran. Bagi pemikir Islam, memang terdapat kesulitan dalam menentukan bentuk negara yang sesuai dengan ajaran Islam dan dapat diterima oleh semua pihak. Dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang mengandung prinsip-prinsip bermasyarakat.
ketaatan kepada pemimpin, toleransi, kerjasama, dan sebagainya. Akan tetapi tidak ada satu ayat pun yang mengajarkan sistem pemerintahan tertentu yang harus dianut oleh umat Islam. Itulah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pemikiran Ali Abdul Razik dengan para pemikir muslim lainnya tentang persoalan khilafah khususnya, dan teori-teori politik Islam pada umumnya. Dalam kehidupan bernegara pada masa Khilafah al-Rasyidin tidak terdapat pola yang baku tentang cara pengangkatan khalifah. Prosedur melakukan koreksi terhadap khalifah secara damai belum terlembaga dan hampir sepanjang pemerintahan mereka timbul banyak konflik. Sekiranya terdapat satu pola pemerintahan yang baku pada masa Khulafa al-Rasyidin akan menjadikan corak tersebut sebagai rujukan pada masa sesudahnya. Namun demikian, perbedaan pendapat di kalangan umat Islam dalam hal pemerintahan ini mungkin saja terjadi karena persoalan pemerintahan termasuk dalam aspek ijtihadiyah. Inti dari gagasan politik Ali Abdul Razik adalah: pertama, ia menolak sistem khilafah. Yang kedua, perlunya umat Islam membentuk negara adalah didasarkan pada akal semata yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, bukan didasarkan pada agama. Oleh karena itu, tidak ada sistem tunggal dalam Islam, apalagi memiliki justifikasi normatif. Yang ketiga, pemerintahan dalam pandangannya adalah masalah duniawi, bukan urusan agama. Ia berupaya untuk memisahkan urusan agama dengan urusan politik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Banyak maaf apabila ada salah dan kurang. Alhamdulillah ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.